ada yang main slot, ada yang macam-macam. Ya kan? Iya. Ada yang status, ada yang baca aja macam-macam lah. Kalau dulu kan kita nggak ada, bro. Zaman kita fokus ngobrolin motor, ngobrolin tempat wilayah mana yang mau kita touringin, yang klub mana yang mau kita sambangin, kan gitu dulu kita ngobrol. Iya. Ya dulu kan adanya juga baru BB ya. Iya. BB keluar WA udah mulai grup-grupan. Iya. Nah sekarang tambahan banyak lagi yang bisa dilihat. Kalau sekarang kan udah video call berlama-lama, udah gampang. Iya. Jadi memang brotherhood-nya mungkin bisa jadi berbeda ya dengan dulu ya. Pasti bro, pasti berdampak begitu. Iya, karena kan dulu ada rasa sepenanggungan gitu ya. Iya sekarang juga ada sih, cuman mungkin tidak sekental dulu ya. Oh iya betul. Iya, Masalah intensitasnya dulu. pasti berkurang. Iya. Karena serba gampang kita mengakses apapun dan gampang juga untuk berinteraksi tanpa bantuan orang lain. Gitu. Iya. Karena dulu gini bro, di samping kita ngumpul itu kita kan nyari info barang, terus nyari-nyari. Nah itu kalau info barang itu yang paling utama dulu yang paling utama begitu. Oh ada ini aksesoris gini gitu. Wow, kita ngomongin motor bagaimana performa motor kita tambah atau bagaimana. Dulu kan memang kita ngumpul. Kalau sekarang kan lihat YouTube tek beres dah kan. Iya betul. Sekarang lebih instan. Jadi kalau pandangannya sekarang untuk para Bro Tosca sendiri dalam proses kehidupannya itu bagaimana selama ini? Jadi masa ya nakal terus begitu? Kan saya lihat kan di motor ya. Ya motornya itu ya memang Ini kacamata saya, kalau salah ya dikoreksi. Kayaknya paling ugal-ugalan. Terus orang ngomongnya berandalan, tapi kalau di motor bukan berandalan kan, ya sedikit bajingan lah. Kan gitu. Iya kan? Nah, kalau ada orang ngeklaim, wah dia itu dulu bekas bajingan itu gimana tuh? Terima-terima aja atau nggak terima? Oh salah itu. Kalau konsep bajingan buat diri sendiri ya kali ya. Kalau untuk merugikan orang enggak. Oh iya. Karena kita memang dunia dulu kita dunia itu sebatas dunia yang ya nakal-nakal anak muda lah. Tapi tidak merugikan orang dan tidak merusak orang gitu. Ya berarti istilahnya kalau saya bilang berarti kalau yang di kantor ini tadi ya bukan seperti itu, bukan bahasanya bajingan itu. Artinya bahasanya karena orangnya paling aktif jadi kelihatan itu jadi orang berpandangan bahwa kalau dia itu mesti ngomongnya banyak lah yang ini iya kan? Loh, itu kan suatu dinamika yang umum itu. Iya. Cuman ya seiring waktu biasanya setiap manusia itu punya satu waktu yang entah dia sadarin atau tidak sadarin tuh ada secercah dari sebuah masa yang dia harus hijrah, yang disebut adalah hidayah. Oh, kan gitu. Artinya ada kegelisahan dalam hatinya. Kadang-kadang dalam hati berkata gini, apa ya gue mau begini terus, gitu. Kan gitu. Apalagi dilihat mungkin anak sudah mulai besar. Loh, hal itu sempat terpikir dari seorang Tosca. Oh iya, bro. Oh ya? Sempat terpikir. Sempat terpikir gitu. Sempat terpikir, akhirnya gue coba sewaktu-waktu itu buka Quran, bro. Karena dulu gue ngaji dulu. Oh. Gue dulu kapan? Waktu kecil? Dulu waktu gue kuliah ngaji gue. Sebelum motor-motor itu? Iya, gue ngaji itu ada satu golongan di pengajian itu. Bahkan gue dulu ngaji pernah bareng sama Didi Petet. Nah, sekian lama, bro. Hampir 15 sampai 17 tahun gue nggak pernah buka Quran. Gue baca nggak bisa, bro. Oh. Nggak bisa gue baca Quran. Padahal dulu gue baca Quran bisa. Iya, kayak bahasa aja ya, nggak dipakai. Iya, di situ gue kok nggak bisa ya. Dan akhirnya Tuhan memberi petunjuk. Gue nyari tempat untuk belajar baca Quran. Akhirnya gue tinggalin pekerjaan gue ke tempat situ. Akhirnya ustadznya bilang, kamu harus mondok di sini. Gue mondok, bro. Loh, itu sempat Anda lakukan? Gue mondok 1 bulan penuh di situ, nggak pulang-pulang. Begitu pulang pas takbiran, bro. Jadi mulai awal puasa sampai Lebaran gue nggak pulang-pulang. Gue benerin bacaan Quran gue. Sebentar, ini perpindahan dari suatu kuadran ya, yang biasa kumpul hahaha dengan teman, terus kemudian dengan kehidupannya yang bahasanya berandalan, tiba-tiba langsung dapat hidayah, terus kemudian mondok. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda ya. Oh iya, sangat berbeda.
dari sisi pakaian misalnya, Iya. biasanya kan harus jaket begini. Begitu, Wah, gitu. ini yang kelihatan orang kalau bisa bila perlu orang lain takut sama gua kan gitu kan. Nah ini kan tiba-tiba harus berubah seperti itu, ada suatu fase ngalami, aduh ini salah apa enggak nih gua? Oh enggak, karena dulu basicnya juga dulu kan orang tua juga kan didik juga ya. Kebetulan gue dibesarkan dalam keluarga Betawi yang kental ya, yang dunia Islamnya ya kuat lah juga. gitu. Terus Akhirnya alhamdulillah dari sana kita selesai Sabtu bulan, kita kembali bisa baca Quran lagi. Akhirnya gue diajak sama jemaah tabligh, gue ngikut jemaah tabligh. Jemaah tabligh gue ngikut. Jemaah tabligh itu kan kumpulan orang-orang mau ngaji gitu. Iya, mau ngaji ya, istilahnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Nah, terus rasanya gimana itu? Wah itu nggak bisa. Itu Bukan, maksudnya itu kalau kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kalau rasanya personal itu kan, yang ngerasain sendiri. Iya. Tapi kalau dari pandangannya, wah gimana ya, saya ini dulunya siapa kok sekarang langsung kumpulannya sama ibu-ibu sama bapak-bapak gitu kan? Iya kan? Iya. Yang apa jalan hidupnya udah pasti mereka agak berbeda gitu. Pasti. Itu gimana rasanya itu? Iya rasanya gini, memang orang itu kan diciptakan juga memang harus juga kita hijrah ya, artinya kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Jangan ke tempat yang lebih buruk, tapi ke tempat yang lebih baik. Bukan berarti baik ke situ buruk ya, bukan. Artinya jauh lebih lebih tempat yang lebih baik. Artinya gini, fase kita kan ada fase di mana orang itu juga harus berubah menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik itu aku yakin bahwa yang merubah kita menjadi baik adalah ilmu agama, bro. Wah, nah ini luar biasa teman-teman. Iya. Jadi Brutuska ini menjalankan balancing dari sisi kehidupan duniawi ya. Iya. Terus kemudian ada yang mengejar akhirat gitu ya. Akhirat. Nah itu akhirnya untungnya sadar gitu. Alhamdulillah. Untungnya sadar dan ada masanya bahwa tadi yang dibilang suatu titik dia harus mencari sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Bahkan gini bro, gue potong bentar ya. Yang gue rasain ketika kita sudah ya sedikit mendapat ilmu dan bagaimana kita membersihkan hati, akhirnya pandangan kita kepada teman-teman yang masih suka mabuk, suka minum, masih suka berzina, berjudi, kita nggak nyinyir bro. Oh, malah nggak nyinyir? Justru kita malah mendoakan dia. Oh, saya pikir karena gini bro, orang gini. Kalau di kita kan kita tahu bahwa sahabat Nabi ada yang namanya Umar, ada yang namanya Ali. Mereka jalan yang berbeda. Dulu waktu Ali belum menjadi Islam, Umar belum jadi Islam, orang pasti tahu siapa Umar, ya kan? Kalau Ali ketahuan dididik sama Rasul. Tapi ketika di akhir hayatnya, mereka sama-sama surga tambah hisab, bro. Artinya jalan bengkok dan jalan lurus itu adalah ujian, bro. Makanya juga kita jangan nyinyir orang ketika dia diberi satu ujian jalan bengkok, terus kita, jangan, jangan. Karena itu adalah pegangan dia. Siapa tahu sewaktu dia sadar, dia lebih baik ibadahnya daripada kita. Ya ini teman-teman, saya juga agak kaget tadi statementnya yang luar biasa ini yang terakhir tadi, bahwa kalau sudah di sini, soalnya kita tahu nih biasanya kalau sudah pindah gitu, hijrah ya istilahnya, itu sama sini sudah beda gitu kan. Iya. Temennya udah beda, jadi artinya kalau gua temen sama lu pasti gua ikut lagi dan sebagainya, atau gua ikut bersebelahan sama lu yang tidak sejalan sekarang ini, gua jadi haram kayak atau apa. Nah, ini kalau malah sebaiknya nggak boleh begitu bro. Kan Nabi kita mengajarkan, makanya di makom Nabi Muhammad itu begini bro. Dia kalau lihat makhluk ingat Allah, kalau ingat Allah ingat makhluknya, ingat umatnya. Itu Nabi tuh begitu. Makanya makom Nabi itu makomnya luar biasa, makomnya sangat tinggi, karena dia kalau dia lagi berkomunikasi dengan Allah, itu yang dia ingat umatnya bro. Ya. Gitu. Ini mungkin pelajaran buat teman-teman semuanya ya. Jadi artinya kalau kita sudah lebih dulu nih, kalau bahasanya Brutuska tadi, dia hijrah, tapi dia juga tidak akan memandang rendah yang menurut dia dulu itu. Soalnya kan kalau begini, kalau saya bilang mungkin sama nggak ya, kalau Anda melihat bukan melihat orangnya yang sekarang lagi minum-minum gitu ya, tapi melihat minum-minuman yang mereka itu kan sebenarnya itu masa lalu dan itu hina buat Anda saat ini. Harusnya kan begitu.
Iya kan? Untuk iya dong kalau kita sudah gini. Tapi orang yang meminumnya justru apa tadi didoakan. Didoakan. Jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi, didoakan. Iya, betul. Jangan kita antipatis ketika dia minum langsung kita enggak gitu. Kita doakan lah bro. Yang namanya gini, apalagi kalau kita dengan dia itu seiman. Sesungguhnya orang yang seiman itu adalah keluarga kita, saudara kita. Ya, kalau kita memang nggak mampu untuk menasihati saat itu, ya kita doakan aja. Wah. Itu ya lebih baik bro. Keren itu pasti. Kita hari ini dapat apa pelajarannya? Jadi mulai dari organisasi, mulai dari ya Brutuska ini dia dulu adalah seorang peturing, pemotor, rider dan sebagainya. Tapi di situ dengan imbuhan-imbuhan masa muda yang ya namanya nakal bersama-sama yang pernah lah dialami. Nakal berjemaah karena memang banyak yang lakukan juga gitu. Nah nakalnya bukan hanya itu, ribut-ribut itu udah saya dengarnya juga sering juga kan gitu. Nah, artinya sesuatu yang ya anak-anak muda lakukan. Tapi dalam perjalanan hidupnya ada sesuatu titik balik di mana dia akan berbalik kepada akidahnya sendiri bahwa tujuan hidupnya itu apa. Kan begitu ya? Karena nggak bisa dipungkiri, bro. Di dalam bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia, kita menjadi bikers itu bikers yang punya satu prinsip hidup yang nggak boleh hilang itu. Walaupun jangan sampai kita menuhankan klub, maksud jangan salah bro. Dulu kita malah waktu zamannya kita bajingan, itu aspal itu jadi Tuhan kita malah. Seakan-akan jangan sampai touring itu mengganggu pekerjaan. Oh, jangan sampai pekerjaan mengganggu touring. Gila itu dulu gitu. Artinya kalau udah ada jadwal touring, wah nggak ada dengar azan, nggak dengar apa ya pokoknya. Intinya touringnya yang utama. Iya, udah nongkrong, panggilan dari anak-anak klub, wah kita utama dulu. Nah akhirnya gue begini, gue pikir, kok gue dipanggil sama ketua gue berangkat, dipanggil sama klub gue berangkat, tapi begitu gue dipanggil sama Allah, gue nggak berangkat ya. Oh, dipanggil itu maksudnya apa? Dipanggil azan. Oh, iya. Ini ada yang salah nih gue gitu. Gitu. Pada diri gue ya, pada diri gue. Enggak, itu benar setuju. Tapi memang faktanya dan kalau saya touring juga sama teman-teman itu mau ajan itu bablas saja. Iya. Rata-rata saya seperti itu. Tapi kan mungkin ini pelajaran yang baik. Touring ya touring, kapan yang waktunya sholat bagi yang sholat ya haruslah itu dijalankan karena itu suatu ibadah ya bro ya. Oh iya bro. Jangan sampai kita lagi touring kebablasan di nggak sholat tiba-tiba kita kena musibah kan repot. Iya. Gimana bro? Jadi terus kemudian mengenai klub tadi kan sudah ya kita udah ngomong banyak mengenai klub, mengenai hijrahnya, terus kemudian harapannya apa nih tentang klub-klub sekarang dan sebagainya kan berjamurnya banyak gitu. Harapannya gini bro, ketika seorang riders atau bikers, dan gua harus luruskan juga, yang namanya riders itu belum tentu bikers, tapi bikers itu sudah pasti riders, itu nggak bisa dipungkiri itu, karena kalau riders itu belum tentu bikers. Belum tentu biker, kalau biker pasti riders. Pasti riders. Nah, apa bedanya biker sama riders? Karena gini bro, biasanya kalau seorang bikers itu orang yang benar-benar dia menjiwai sebuah dia anak motor. Biker. Oh iya, oke. Dia nggak malu dengan aksesoris yang dia pakai. Terus dia memang suka dalam berteman, suka touring. Dia memang royalitasnya bagus kepada klub. Tapi kalau di riders dia hanya pengendara, kecewa sedikit dia kabur. Atau dia punya masalah dikit dia hilang gitu. Jadi biker tuh banyak cenderung ke identitasnya ya, identitas siapa dia. Kalau bikers itu memang nggak bisa kita menyandang bahwa kita seorang bikers, dia perlu waktu dan perlu tempat. Perlu waktu. Ketika Iu mati dalam kondisi masih anak motor, ya itu bikers. Dia nggak bakal hilang dalam dunia motor. Ya, jadi mau kenapa tadi? Biker sama rider bagaimana itu? Ya artinya gini. Kalau di dalam dunia bikers ini, ketika bikers dia menjadi sudah ikut dalam dunia klub, dia harus ingat bahwa klub itu punya satu konsekuensi dan harus ada namanya satu kewajiban yang harus dijalankan. Nah, konsekuensi dan komitmen ini harus dipegang teguh nih, karena disinilah yang namanya klub itu bertahan lestari ketika anggotanya punya komitmen itu. Jadi sesibuk apapun, sebagaimana keadaan dia hadir ada untuk klubnya. Mungkin
tidak kapasitasnya tidak terlalu, tapi dia hadir dalam klubnya, tidak hilang gitu. Tidak meninggalkan klub. Gitu. Iya, saya nangkep ini. Jadi anggota klub itu walaupun sesibuk apapun, selama apapun dia ikut, ya harusnya ini imbauannya ya harusnya kan dia tetap ada eksistensinya untuk klub itu ya. Iya, kalaupun dia sudah tidak sejalan atau dia tidak suka atau dia tidak lagi nyaman di klub itu, ya gentleman aja, langsung mengundurkan diri aja. Tapi harusnya dia harus ada di situ gitu. Iya, jangan dia meninggalkan tanpa ada satu kabar, tanpa ada satu informasi kepada pengurus. Artinya gini, jangan sampai menjadi anggota klub itu dia menganggap remeh sebuah klub. Akhirnya dia mau datang kayak mau enggak itu suka-suka dia. Iya. Padahal sama-sama kita tahu bahwa bikers yang berklub dia punya satu kewajiban untuk hadir di klubnya. Iya, lah terus kemudian kalau klub itu sendiri nanti ada induk di atasnya lagi dan biasanya kan mereka itu gini tuh. Kalau induk bukan induk sebenarnya, wadah ya sebagai wadah. Oh, wadah. Wadah organisasi dia hanya membuat satu wadah, membuat satu kegiatan aja. Tidak bisa untuk menyelamatkan klub yang lagi sepi, nggak bisa, Pak. Oh, jadi yang menyelamatkan klubnya itu sendiri ya? Dia berdiri, jadi klub ini berdiri tegak dari klubnya sendiri, dari anaknya sendiri, bukan dari wadahnya. Wadahnya itu nggak ada power untuk membangkitkan klub itu nggak ada. Karena wadah ini gini, bro. Wadah ini kan terdiri dari orang-orang yang memang letaknya mereka berjauh-jauhan. Dan wadah ini kan isinya klub, bukan orang-orang. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau klub kan isinya orang-orang. Nah, kalau wadahnya bagus, pasti klubnya bagus. Tapi kalau klubnya pada sepi, klubnya pada nggak berkomitmen, ya wadahnya juga akan sepi juga. Akan berdampak. Makanya waktu itu gue selalu waktu gue jadi ketua Pengda tuh, pertama yang harus dicintai yang royalitas tinggi adalah klub. Kedua Pengdanya, ketiga baru wadah nasionalnya. Karena bukannya sekarang juga begitu? Wah sekarang nggak juga, bro. Kadang-kadang orang kalau sudah main di nasional lupa pulang kampung ya. Oh, lupa pulang kampung gitu. Karena sudah banyak teman di nasional, lupa sama kampungnya. Padahal dia orang-orang yang dulu motor organisasinya, dia orang-orang yang lama, tapi dia lupa kasihkan main di atas. Oh, jadi ini mungkin ada yang bingung nih pembicaraannya. Jadi karena ini ada induk di atasnya. Pada saat dia ngomong di atasnya itu terus dia semakin loyal ke atasnya ya? Dia main di atas, wah ngetop namanya. Tapi yang di organisasinya kumpulnya nggak jelas, anggotanya tinggal sedikit, kegiatan internalnya nggak ada. Padahal dulu dia adalah orang yang wah sama klubnya luar biasa. Tapi begitu main nasional lupa pulang kampung, bro. Iya. Oh, nggak mikirin klubnya. Iya. Itu yang gua khawatirkan tuh begitu. Yang gua sayangkan begitu. Jangan sampai begitu karena gimana pun juga klub lah yang memang memegang dominan menjadi besar sebuah wadah itu di klubnya, bro. Iya. Karena klub ini adalah orang yang memang melestarikan dari jenis motornya. Dan sekarang gini, kalau di klub orangnya dikit, apalagi motor Tiger udah nggak diproduksi, lu bisa bayangin nggak 5-10 tahun yang akan datang? Kalau kita nggak gerakan dari sekarang, Jambore bisa 500 orang cuman. Atau Wingday pesertanya cuma 100 orang. Iya. Sepi dong. Nah, wadah induk wadah secara nasional nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Makanya harus diberi edukasi kepada teman-teman, khususnya pada ketua-ketua klub. Itu harus mengenjot lagi klub-klubnya. Jangan sampai gua ngaku anak Tiger tapi di rumahnya nggak punya Tiger. Nah, itu lu ngomong soal anak Tiger tapi lu nggak ada Tiger. Saya dengar seperti itu. Nah, iya. Jadi tetap anak Tiger nggak punya motor. Iya, kalau lu ekonominya udah mulai bagus, ya nggak apa-apa. Lu mau beli Harley, lu mau beli segala macam, tapi tetap Tiger itu harus ada dong. Supaya apa? Kita melestarikan Tiger. Oh, oke. Gitu. Ya ini paham nih. Jadi ya teman-teman yang ini bukan sesuatu yang salah, bukan, tapi ini salah satu keluhan, bukan keluhan ya. Bablasan kali ya? Bukan. Suatu ide yang dari Brutus yang disampaikan gini. Kalau sudah silakan. Menduduki posisi di atas, jangan lupa pulang kampung. Artinya gini, kadang kalau sudah di atas sudah lupa nih posisinya di sana. Iya, gua ngomong begini bro, karena gue juga dulu mencontohkan gini ya. Walaupun gue jadi ketua Pengda, 3 kali gue jadi ketua Pengda, berarti berapa tahun? 6 tahun. Setiap malam minggu gue ada di base camp gue. Setiap malam minggu gue ada di base camp gue. Setiap ada touring klub gue ikut. Jadi gue nggak lupa dengan klub gue. Kalau lu dulu mungkin kalau ke
TBMJ masa ketemu gua di malam minggu. Walaupun teman gua banyak, tetap gua malam minggu ada di base camp gua. Iya. Gitu. Ya itu tadi teman-teman obrolan-obrolan kita ya, obrolan santai ini, mudah-mudahan ini bisa membuat semangat. Semua harus sejalan dan seimbang. Hobi, karir dan sebagainya, iman ya. Iman. Itu harus sejalan dengan Wah, itu iman itu harus itu. Iman jangan sampai lepas ya. Oke, Bro. Berharap bahwa dunia bikers dunia yang sangat mengasihkan. Banyak manfaat, banyak juga mudarat, tergantung kita bagaimana menyelusuri jalan-jalan itu. Tapi yang pasti kita kembali kepada takdir kita adalah kematian. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Kenapa merugi? Belum waktunya kita berhijrah, kita sudah mati. Jangan sampai kita menghadap kepada ilahi dalam kondisi yang kotor dan hina. Maka umur yang kita diberikan sama Allah, maka manfaatkanlah untuk kita kembali kepada jalannya. Dunia akhirat pasti penting. Ya. Tapi jangan lupa yang lebih penting adalah akhirat. Dunia pasti mengikuti. Itu aja, Bro. Iya. Terima kasih Bro Toska untuk kehadirannya di 2B3 Barbar Cafe. Oke.